Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya balik lagi bareng kita ya. Kembali lagi bareng kita. Ada saya Denny dan juga saya Hendarno. Yang pastinya di podcast Riau 46. Yang pastinya podcast yang memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya ya. Dan Kang, apa? Di hari ini yang pastinya kita bakalan ngobrolin tentang pariwisata di Kota Bandung ya. Dan seperti apa geliat pariwisata di Kota Bandung ini untuk di tahun 2025 menuju akhir lah ya. Ini udah mau akhir juga. Seperti apa dan juga PAD-nya seperti apa? Namun PADT. PADT pendapatan asli daerah. Iya benar. Saya sampai lupa. Pendapatan asli daerah dan langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kota Bandung. Kebudayaan dan Pariwisata. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata. Kebudayaan dan Pariwisata. Kebudayaan dan Pariwisata. Salah. Ada siapa Kang? Pak Adi Junjunan Mustafa. Iya. Pak Adi. Pak Adi ya. Enggak. Alhamdulillah Pak Istu, Kang Denny, Kang Hendar ya. Iya. Alhamdulillah hatur nuhun. Hatur nuhun nih udah bisa ketemu. Pak, pertanyaan pertama yang mungkin bisa dijawab juga mengenai tentang kondisi sektor pariwisata di Kota Bandung sekarang ini seperti apa, Pak? Ya. Pertama secara umum alhamdulillah ya. Ini saya juga barusan datang dari acara, kita sedang ada kajian tentang citra pariwisata Kota Bandung ya. Jadi tadi saya bisa hadir dari dua narasumber. Kita melihat bahwa hasil kajian yang disampaikan ya itu kita bagus ya. Citra pariwisata Kota Bandung bagus. Jadi itu tuh survei menanyakan kepada para wisatawan yang datang sampai 500-an baik Wisnus maupun Wisman ya. Wisatawan Nusantara atau mancanegara itu rata-rata bagus ya. Rata-rata mereka ke tingkat kepuasannya, kemudian apa yang membuat mereka tertarik, bahkan sampai ke kalau misalnya udah ke Bandung mau balik lagi enggak, itu ternyata tinggi ya, sampai 90% itu pengen balik lagi. Itu tuh survei Pak? Ada surveinya. Hasil itu survei. Studi yang memang kita lakukan tiap tahun. Nanti kita rilis dan itu tentu jadi feedback ya, jadi masukan. Nah untuk yang PAD juga ini termasuk yang memang andalan ya untuk Kota Bandung pariwisata ini. Saya mungkin sampaikan di realisasi di sampai triwulan ketiga aja yang tahun ini. Itu kita udah masuk ya, ini kerjasama dengan Bapenda segala macam, datanya tuh sudah target kita tuh 855 miliar. 855 miliar. Wow. Untuk tahun ini berarti? Ya sampai dengan triwulan 3. Nah ternyata memang di triwulan 3 ini tercapainya kira-kira 80%-an. 80%? Baru 80% nih. Tercapai 680 miliaran. Dan kita memang masih punya gap nih 170 miliar ya. Betul. Sehingga nanti kalau seperti ini kan jadi masukan buat kita apa yang kira-kira bisa kita lakukan ke depan. Memang ada catatan ini dari statistiknya BPS juga. Rupanya length of stay-nya, jadi length of stay teh berapa lama orang tinggal di Bandung, itu ada penurunan. Ada penurunan. Dulu pernah di angka 1,6 hari ya. Nah sekarang tuh turun ke 1,6 hari itu berarti 1 hari setengah berarti ya? 1 setengah. Berarti nginep semalam lah gitu. Nginep semalam. Nah turun jadi 1,4. Ini ada angka, kan itu ngambil average ya, betul. Angka rata-rata. Nah kita masih cari sih korelasinya apa gitu ya. Salah satunya mungkin aja orang sekarang yang dari Jakarta kan kebanyakan datang ke Bandung, mungkin dengan adanya WUS mereka tuh jadi banyak yang betul. Gitu. Karena perjalanannya pun lebih cepat. Jadi mungkin yang dulu mah nginep mah pengen kabita makan didinya inget tinggal datang aja gitu aja gitu. Jadi ini secara rata-rata jadi menurun. Kemudian yang kedua juga buat kita mah implikasi nih, kalau mereka tidak nginap berarti naon? Berarti belanja ya. Belanjanya lah tinggikan, kan bisa dari nginap di hotel bisa jadi belanja teh makan, minum, termasuk juga mungkin beli oleh-oleh dan lain-lain. Beli baju, fashion kayak gitunya. Nah, itu termasuk yang harus ditingkatkan ya. Di samping pasti
kita juga terus tingkatkan ini dari Pak Wali Kota juga, pokoknya Bandung mah kota festival, artinya memperbanyak event, ya. Memperbanyak event itu kita perbanyak. Kira-kira gitulah. Berarti tadi survei atau studi citra pariwisata berarti citra pariwisata. Berarti ada berapa icon yang atau ada berapa item yang disurvei atau yang ditanyakan ke audiens para wisatawan yang datang. Tadi ada, jadi misalnya tingkat bagaimana mereka susah atau gampang bisa mencapai destinasi, kan itu pariwisata gitu ya. Accessibility-nya gimana? Aksesnya, betul. Nah, ternyata kata mereka mudah gitu ya. Untuk ke Bandung, dan memang mudah karena bisa lewat tol, pakai bus dan lain-lain. Terus kemudian gimana tingkat kebersihan? Kita juga kaget ya di survei itu. Mungkin yang mereka kunjungi dan lain-lain itu kata mereka oke, katanya bersih Bandung gitu. Walaupun mungkin teman-teman kayak ngedengar ya, itu salah satu challenge ya, tantangan di kita. Kemudian masalah kemacetan memang itu juga jadi isu ya, ditanyakan, tapi buat mereka mungkin karena mereka udah tahu ya destinasinya ke dia gitu ya. Jadi buat mereka oke gitu ya. Jadi tidak jadi sebuah isu. Nah, memang ada satu catatan lagi tentang kebersihan, fasilitas itu amenity ya. Misalnya toilet seperti apa, itu ditanyakan semuanya. Nah, jadi cuma kan tadi baru di report nih, saya juga belum dapat report utuhnya ya. Termasuk tadi kalau Anda datang ke Bandung, seberapa mungkin Anda akan balik lagi? Itu 90% lebih. Pasti balik deh. Jadi memang itu Bandung ngangenin teh, bener gitu ya. Kan jadi ayan di Jogja kan, Jogja itu terbuat dari kangen. Ta Bandungnya ngangenin ternyata. Gitu. Kan orang mah di Bandung ya, jadi terasa. Jadi orang Bandung sendiri apa nih? Alasannya mereka kenapa katanya, Pak? Ya, di mereka itu paling tinggi itu memang kalau ke Bandung itu ternyata kuliner. Kulinernya itu paling tinggi. Jadi mereka itu mau balik karena kulinernya salah satu dari hasil studi mah gitu. Paling tinggi. Selain dari kuliner? Ada sih yang heritage-nya mereka juga tertarik. Kemudian juga fashion pastinya ya. Tapi memang kuliner ada menonjol nih, agak menonjol dari hasil survei kita ya. Itu juga yang saya lihat dari beberapa yang mungkin dari yang promo-promo artis yang kesini, kebanyakan kuliner, Pak. Oh iya. Kuliner. Itu yang menarik mana? juga. Yang menarik juga ketika ditanya ke para wisatawan ini, Anda datang ke Bandung itu dari apa sih daya tariknya Anda peroleh? Ternyata nomor satu apa coba? Sosmed. Sosmed. Dan memang era sekarang ya, sekarang kita juga di Dinas Kebudayaan Pariwisata itu sosial media kita gencar ya. Terus juga mempromosikan. Jadi teman-teman dari TIC ya, dari Tourist Information Center itu tuh rutin datang kemana ya, ke kafe, ke resto, dan di endorse lah gitu ya. Jadi mereka rata-rata mendapatkan informasi tentang Bandung itu dari sosmed. Paling tinggi sosmed. Paling tinggi sosmed. Sampai 60%-an lebih itu sosmed. Jadi ini juga jadi masukan buat kita, sosmednya mesti lebih keren lah gitu. Iya, betul. Karena emang citra pariwisatanya harus brandnya harus dapat ya. Karena Kota Bandung sendiri terkenal dengan kulinernya. Ya. Kuliner ya. Kalau yang tadi disebutkan festival yang salah satunya, betul. Itu seperti apa festivalnya? Jadi ini kan dari Pak Wali Kota ngulang-ngulang juga ke saya, karena saya juga beginner gitu ya, newcomer di pariwisata. Ya. Padi, pokoknya perhatikan MICE ya. Jadi meeting, insentif, convention sama MICE-nya exhibition ya, exhibition. Itu harus memang jadi motor ya di pariwisata itu. Exhibition kan festival. Kita undang, kita buat satu atraksi yang menarik ya. Nanti ini sekalian mumpung nggak lupa ya, tanggal 18 Oktober tuh kita ada Asia Afrika Festival. Nah itu salah satu contoh ya. Festival itu terus gebiarnya kita gaungkan, itu kan akan menarik wisatawan dari mana-mana ya. Bandung ini kan ibu kotanya Asia Afrika itu kan yang kita sebut juga ya, jadi ibu kota Asia Afrika. Dan kita tentu tahu ya 1955 itu punya nilai sejarah yang sangat hebat. Betul. Ya. Dan ini bahkan
Asia Afrika ini eventnya, maksudnya kejadian konferensinya, sampai juga beberapa peninggalan gedung-gedungnya dan lain-lain itu sedang kita ajukan untuk menjadi World Heritage, warisan budaya dunia. Oke. Apa aja Pak yang diajukan Pak? Ada jalannya di situ, yang ada historical walk kan di situ ya, betul. Para pimpinan negara. Terus ada hotel di situ ya. Gedungnya pasti ya, Gedung Merdeka udah pasti. Iya, betul. Ada Hotel Savo yang dipakai oleh para tamu, terus ada Hotel Preanger. Terus nanti ada juga bahkan sampai gedung mungkin jarang yang tahu ya. Gedung yang di pojok sana, jalan apa itu tanya, yang gedung sekarang dipakai gedung keuangan. Oh iya. Itu tuh dulu tempat sidang-sidang komitenya di situ. Yang mana? Ya sebelah mana? Ujung sebelah, kalau dari saya menghadap dari Homan mah kanannya Homan. Kanannya Homan. Berarti paling ujung Pak ya? Depannya Preanger lah gitu ya. Oh iya ada. Itu termasuk gedung heritage juga. Oh iya. Saya gimana agak enggak itu juga. Dulu sidang komitenya itu di situ. Oke. Nah, jadi cuma kita masih merancang pengajuannya, udah kita mulai ke UNESCO ya. Nah nanti mana aja yang kita. Sekarang gedungnya dijadiin apa Pak? Dimanfaatin ke apa? Kantor. Kantor apa tuh? Kementerian Keuangan. Kantor Kementerian Keuangan. Makanya disebutnya gedung keuangan. Dulu mah gedung merah putih apa gitu namanya. Itu contoh daya tarik yang buat kita harus disampaikan ya sih akan kita apa loh itu gitunya gitu. Jadi kita promosikan. Dan kan daya tariknya kayak gitu ya. Tadi nggak tuh, gitunya. Nah ini kalau jadi warisan budaya dunia, berarti dia akan masuk ke satu katalog ya, katalog internasional. Dan itu tuh ada wisatawan mancanegara yang mau nyari-nyari, iya heritage dunia di situ. Betul. Jadi nanti tapi peninggalan masih ada Pak. Misalkan mejanya atau apanya yang bekas sidang komite. Kalau itu. yang di gedung itu mah kan jadi museum ya. Yang Gedung Merdeka mah jadi museum. Itu udah pasti. Udah pasti itu mah ada. Nah, yang ini nanti kita inikan lagi lah di setting lagi berarti yang mungkin ya gedungnya ya, gedungnya. Kalau di Hotel Homan juga kan tetap ada beberapa bagiannya yang itu historical ya. Historical betul. Sejarah. Ada juga. Kamarnya Bung Karno. Ya. Saya juga belum pernah masuk. belum pernah. Dirinya sudah Karno. Oke. Tapi ngomongin tentang Asia Afrika Festival itu bedanya, ada perbedaan nggak dari yang mungkin nanti pelaksanaan yang sekarang sama yang tahun-tahun sebelumnya? Ada yang perbedaannya apa nih? Kalau yang secara umum sih kan itu dijadikan satu ya, ada Asia Afrika Karnavalnya, festival. Plus nanti akan ada Asia Afrika Corner. Corner tuh di situ ada bazar ya, bazar di Jalan Braga Pendek. Tapi tahun ini yang barunya itu ini didorong oleh Pak Wali, itu ada Asia Afrika Youth Forum. Jadi beberapa negara itu akan mengirimkan para pemudanya untuk hadir di Kota Bandung. Berapa negara Pak? Ya. Kalau yang diundang mah kalau nggak salah 20 sampai 30-an gitu ya. Cuma ini saya update-nya juga masih. Iya betul. Nah, mereka akan datang dan mereka akan melakukan dialog forum anak muda Asia Afrika. Kalau saya perhatikan dari ininya, dari term of reference yang mereka buat ya, dari KAK-nya, itu memang ada 3 yang akan dikejar itu, tourism, trade, dan investment. Jadi itu rangkaiannya juga memang diarahkan oleh Pak Wali Kota kita ya, Pak Farhan. Dengan tourism kita bisa menarik orang banyak. Nah dari situ akan memicu trade ya, perdagangan, jual beli, apapun ya. Tadi ada kuliner, fashion, macam-macam. Dan bahkan bisa menarik juga investment ya, investasi. Jadi ini jadi temanya Asia Afrika Youth Forum. Itu berapa hari Pak untuk pelaksanaannya? Kalau Youth Forumnya 2 hari. Enggak untuk Asia Afrika Festivalnya? Kita puncaknya berarti tanggal 18 saja. Iya 18. Okay. Tapi nanti sampai dengan orang kayanya minggunya itu masih ada corner, masih ada bazarnya. Masih ada bazarnya. Tapi di area Gedung Asia Afrika. Sekitar situ. Berarti beraganya beraga pendek, bukan beraga panjang ya Pak ya? Beraga pendek. Beraga pendek. Kalau yang panjangnya mah kan tetap beken ya, tetap bebas kendaraan. Ya? Betul. Hari Sabtu Minggu kan. Nah ini kalau misalkan ada warga Bandung atau masyarakat dari luar Bandung mau datang menyaksikan Asia Afrika Festival itu, parkirnya di mana Pak? Biasanya susah gitu kalau betul. Ya itu teh kita kan bersurat ya. Kita ntar saya nggak daerah apa teh.
Cuma sebenarnya agak siangan sedikit. Kita sudah bersurat, kita mohon pengertian. Ada hotel-hotel sekitar situ yang mungkin memang terganggu ya selama Asia Afrika Festival. Selama acara gitu. Ada kan banyak hotel ya di Belaga Pendek juga ada perkantoran, ada BJB dan lain-lain ya. Termasuk juga yang tadi saya sampaikan tuh ada kantor keuangan. Betul. Ada kantor 0.0 kilometer. Kita tuh ada bersurat, tolonglah dibantu supaya nanti jadi kantong-kantong parkir. Seminggu sebelumnya segala macam mungkin akan kita ini kan ya ke panitia juga. Betul, sosialisasinya betul ya. Kan kalau orang Bandung nomor itu bisa didinya tahulah kali kalau dari orang luar Pak biasanya suka susah kan. Nanti akan kita ini kan kita perjelas ya. Untuk panduan lalu lintas selama itu. Iya betul. Tapi masih suka kita hati-hati Bandung weekend ini macet. Itu udah rame di sosmed. Iya, tadi kan dari peneliti ada yang bilang gini, emang macetnya satu permasalahan. Tapi lamun di Bandung tuh macet ya. Saya pernah dengar Pak Wali bilang, saya mah hari bang, mun Bandung sepi teh. Jadi macetnya blessing in disguise. Oke Pak, sambil minum dulu Pak. Nah, ini juga ada yang bertanya juga di WhatsApp-nya kita nih, ada siapa ini? Deponya 81 belakangnya. Target kunjungan wisatawan ke Kota Bandung berapa? Event terdekatnya apa? Satu lagi juga ada Naya nih. Udah satu-satu aja. Satu-satu si bapaknya susah. Boleh. Itu aja dulu Pak. Target itu kalau tahunan, kalau persis nama sampai orangnya masih apa? Tapi tahunan itu di angka 8,5 jutaan. 8,5 juta. 8,5 juta. Ya. Itu target untuk Kota Bandung. Sampai dengan pas kebetulan tadi saya baru tanda tangan kinerjanya. Nah, sampai dengan sekarang itu udah di angka 6,2. Kumulatif ya, kumulatif dari awal tahun sampai dengan September ini. Jadi sekarang itu udah masuk cabut 3 ya Pak ya? Cabut 3 ya? Ada triwulan. Triwulan, betul triwulan 3. Bapak dulu SD-nya di mana? Ketahuan. Triwulanan. Jadi kinerja di Kota Bandung teh ini buat semua ASN ya. Itu diambil bulanan, tapi setiap triwulan itu ada milestone ya, ada triwulan. Jadi ini tuh Oktober, November, Desember udah masuk triwulan keempat. Tapi target udah masuk untuk 850 M itu. Tadi alhamdulillah 600 ya. Itu mah yang tadi target uangnya ya. Target uang memang dari 850-an miliar. Yang tercapai teh mendekati 700. Itu tuh masih di 80%-an. Jadi memang rada ya. Tapi kelihatannya mungkin juga karena kemarin kan di September rada dipospon ya, rada diundurkan. Nah, mudah-mudahan dia bakal panen nanti Oktober, November. Nah, menuju akhir tahun lah ya. Mudah-mudahan. Amin. Berarti kalau 3 bulan menjelang akhir, event-eventnya akan banyak. Akan digaspol gitu. Banyak. Ini yang saya ini aja ya. Jadi tadi ya ada Asia Afrika Festival. Betul. Seminggu kemudian Bandung bakal disebut teh Sumirat Bandung. Apa tuh Pak? Sumirat apa? Sumirat bahasa Sunda nanti terbit. Benar Pak? Sumirat teh kayak menyemburat, bercahaya. Bercahaya kan gitu ya. Bandung Caang. Bandung Caang. Barana. Bandung berucak berinong. Nah itu kenapa disebut Bandung Sumirat Bandung? Sebab tanggal 25 Oktober ya gitu catatnya mulai nanti mungkin jam 7-an itu bakal ada pawai mobil hias. Dan pasti mainnya lighting karena dia malam. Jadi Sumirat begini ya Pak ya? Sumirat. Sumirat aya laguna dulu Sumang. Saya enggak tahu lupa. Sumirat Maratan Jaga. Iya benar. Oke deh. Sumbang. Saya masih menerangmu bayangin lagu banyak sih. Terus naon deh Pak? Apa lagi? Yang di 25 Oktober kan? Oktober. Terus nanti masuk ke Novembernya tuh bakal ada Bandung Fair ya. Kalau 25 Oktober eta Sumirat Bandung eta di mana Pak? Itu mah nanti dari Balai Kota ya. Dari Wastu Kencana. Keluar nanti ke Wastu Kencana dari Balai Kota.
terus rada muter sedikit ke Aceh, masuk ke Merdeka, nah nanti ke Braga, tapi nanti lebat ke Braga nanya ke Sunia Raganya, Sunia Raja. Nah itulah. Betul. Terang ke jalanannya, anu ke arah belok kanan ke lurus, nanti sampai perapatan Otista. Otista terus lurus finish di Tegalega. Nah keramaiannya bakal di Tegalega. Bakal ada musik apa segala macam. Dicatat lah 25 Oktober. 25 Oktober tuh ya, jangan lupa. Nah itu kan ya. Festival-festival ya. Kayak saya masih bingung. Sunia Rajanya. Oke, ini Pak ada yang nanya lagi, wisata pendidikan ada apa aja katanya. Nah ini menarik ya. Kita kemarin punya, jadi sebetulnya ini bagian dari gimana kita terus meningkatkan PAD-nya lewat pariwisata. Kemarin tuh kita baru ada pameran di Medan. Dan ini baru pertama kalinya saya juga tanya sama teman-teman ya, dari Pak Wali Kota tuh mengarahkan Pak Adi ini sama teman-teman ajak kampus nah ajak kampus gitu. Ternyata ini bagian dari edutourism, tapi bukan edutourism dalam pengertian orang datang cuma gitu ya, tapi benar-benar menggait kemarin pas di Medan para lulusan SMA, karena kita undang ada berapa SMA di sana datang ramai gitu ya. Nah itu diundang, hayu orang datang sekolah ke Bandung. Dan ini saya kan ngedengar langsung ya Pak Wali Kota mengatakan, eta budak cenah lamun sekolah ke Bandung, dari mulai datang ke Bandung na kuliah, anu nganter teh saha teh bapana, ibuna, ninina, rombongan. Ya oke sih. Jeung adik-adikna. Iya betul. Eta teh ke Bandung teh naon? Nginep di Bandung. Betul. Jajan di Bandung. Liburan ujung-ujungnya. Liburan di Bandung. Nah, jadi sebenarnya itu teh sudah terjadi sih gitu. Cuma baru di konsep diulang konsepnya, dipertegas lagi oleh paparan gitu. Iya, dan itu ternyata ketika kita ajak teman-teman dari kampus ya, banyak tuh kampus dari mulai Unpad, Parahyangan, UPI, semua pada ikut ya. Itu mereka antusias, mereka ngirim betul. apanya inilah delegasi perdagangan ke Medan. Nah ini bagian juga. Selain nanti yang lain-lain ya, itu tadi pertanyaannya pendidikan. Pendidikan. Jadi kira-kira pendidikan begitulah. Jadi itu bagian juga dari perhatian. Selain memang Bandung terkenal kota pendidikannya, banyak kampus-kampus yang hebat kan di Bandung ya. Nah itu jadi daya tarik. Nah kalau misalkan pendidikan kan tadi kan dari Medan kemudian ke tengah Kalimantan gitu. Biasanya kan aksesnya lebih enak lah kan lewat bandara kan Pak ya. Bandara yang sekarang pasti guys kabaca ya. Ya kan gitu Pak ya. Nah itu gimana tuh untuk kan sekarang itu kan bandara kan masih ditutup Pak. Itu kan kalau ini gimana nih prospek kedepannya tentang bandara dari sudut pandang Dinas Pariwisata Kota Bandung seperti apa? Sebetulnya kan kita ngikut ya. Jadi kami melangkap ini dari Pak Wali Kota ya. Betul. Beliau memang sangat bersemangat dan juga bukan hanya semangat tapi juga menunjukkan langkah-langkah yang nyata gitu ya. Bagaimana BDO ini bisa muncul lagi ya. BDO terang ada Bandung. Atau BDG. BDO itu adalah kode untuk penerbangan. Jadi kodenya sanes HSN, sanes Husein Sasa Negara sana. BDO. Nah, jadi beliau memang terus meminta ya perhatian, tapi juga bukan dari beliau, karena memang dari masyarakat, dari warga. Bahkan kita kemarin sempat ada dari Asita itu mengadakan satu travel fair ya, travel fair itu dari 18 provinsi datang, dan bahkan datang juga dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura. Itu bahkan dari negara tetangga setiap kali ketemu teh nanyanya kenapa ditutup Husein? Kapan dibuka lagi? Jadi ini tuh memang permintaan dari market ya, dari pasar. Nah oleh karenanya kemarin sempat ya saya juga ikut pertemuannya dari Pak Wali Kota itu. Proposal beliau itu moderat ya. Proposalnya itu adalah Twin Airports in West Java Province. Jadi kan ini mungkin tahu ya teman-teman ininya. Kertajati ini juga harus didorong ya, karena kan investasi ya. Ini juga investasi dari pusat, dari provinsi. Tapi Husein ini sudah pasti marketnya. Istilahnya itu bisnis penerbangan ya. Nggak mudah tuh ngebangun. Apakah kita membangun bandara otomatis bakal banyak yang datang terbang? Kan tergantung dari demand ya. Tergantung dari demandnya.
Nah, Kertajati ini masih berjuang lah, masih berjuang. Sementara Husein mah ini mah alami. Sekali Husein dibuka ya, dan ini dari pengamat ya, bukan dari Husein dibuka itu tuh udah ngantri yang pengen masuk. Jadi ini memang kita doakan lah, ini Pak Wali Kota punya keinginan itu, dan tentu ini kebaikannya bukan tapi hanya... udah di ini Pak, udah disampaikan ke pusat Pak untuk ini. Sudah sampai ya. Jadi ada lampu hijaunya gitu seperti itu. Ya saya kalau bilang lampu hijau mah kurilap. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ini saya percayalah Pak Wali Kota pasti melakukan komunikasi dengan baik ya. Karena ini kan komunikasinya harus sampai juga ke Kementerian Perhubungan ya. Bahkan mudah-mudahan juga nanti Pak Presiden juga mendengar. Karena ini Husein akan jadi pintu gerbang ya, bukan hanya buat Kota Bandung ya, tapi untuk Bandung Raya juga jadi gerbang ya. Husein ini berarti akan ke Bandung Barat, ke Bandung dan seterusnya. Sebesar apa sih Pak potensi dari Husein itu Pak? Itu kemarin tuh saya ngedenger ya angkanya tuh, cuma saya nggak ini. Itu penerbangan yang lalu itu sampai di angka saya lupa ya, 3 juta apa berapa gitu ya. 3 juta per tahun. Itu dari luar negeri datang juga tuh di antara itu tuh. Dan itu tuh bisa dihitung ya, kalau 3 juta tuh berarti dia spending money-nya sabaraha itu tuh kebayang ya. Jadi kalau di pariwisata emang monetisasi atau kuantifikasi gitu tuh kayak gitu. Orang datang 3 juta orang, kalau kalkulator dihitung ya. Setiap orang spending money-nya 1,2 juta atau 2 juta gitu ya selama di Bandung. Bahkan 2 juta kali 3 juta udah 6 triliun. Iya betul. 6 triliun ya. Kalau diambil pajaknya itu misalnya 5-10% sabaraha. Begitu. Cara menghitungnya sih simple ya. Cara menghitung simple. Dan itu berarti loss ya potensi kita dengan ditutupnya Husein itu. Menarik sebenarnya ya, dan banyak juga yang pengen diulik, dan juga event-event apa aja yang mungkin di Kota Bandung terselenggara nanti sampai akhir tahun. Pasti ada jadwal-jadwalnya kan. Tapi sepertinya durasi pun, waktu pun harus memisahkan ya. Asa berat sebentar kita ngomong. Lanjut dulu Pak. Episode 2 Pak. Siap. Sesi kedua dan. Pokoknya terima kasih ya Pak. Ini saya juga makasih banyak ya diundang nih ke ini satu paket kan ya. Satu paket Pak. Pas TV sama Raka. Betul. Iya. Oke. Jangan lupa pokoknya untuk yang lainnya juga, masyarakat, warga, dan juga yang pemirsa semuanya, jangan lupa tonton tayangannya. Ini sudah live di Raka FM dan juga nanti tayang juga di Kompas TV Jabar ya. Betul. Ya, jam 6 pagi setiap hari Jumat. Nah, dan tunggu tayangan ulangannya di YouTube channelnya masing-masing di Kompas TV Jabar dan juga di Raka FM Manusker Bandung. Oke. Baiklah, terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bertanya juga. Terima kasih. Denny pamit. Hendra dan pamit. Nanti ketemu lagi di podcast Riau 46 selanjutnya. Sampai jumpa.